Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di kebaktian online anak GKI Samanhudi. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita bersama, kita mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini dengan sebuah lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini, Hatiku Penuh Nyanyian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam hidup kami ketika kami susah, ketika kami senang, bahagia. Engkau selalu hadir di tengah-tengah hidup kami anak-anak-Mu bersama keluarga. Tuhan, sebentar lagi kami mau meneruskan ibadah kami hari ini. Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong sertai, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kasih setia Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu selalu ada sejak penciptaan, sekarang dan sampai di masa yang akan datang. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus Baik. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu ini, Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama adik-adik. Tiada berkesudahan Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik, saatnya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus dari Alkitab. Kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita dengan sebuah lagu, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan menyanyikan lagu ini adik-adik, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Selamat pagi adik-adik semua. Kenalkan, saya adalah Kak Dian. Saya mengajar di SDK 2 Penabur. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bercerita di sekolah minggu kelas besar di GKI Samuel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Salam kenal dari saya. Pagi hari ini saya akan membawakan cerita tentang kisah Daud yang diurapi menjadi raja. Bahwa di sini Tuhan melihat kedalaman hati seseorang. Adik-adik, kalian mau tanya nih, siapa yang di sini pernah merasakan sedih? Pasti ya, kita sebagai manusia pernah merasakan kesedihan. Mungkin saat adik-adik mendapatkan nilai yang jelek atau di saat adik-adik dimarahi oleh orang tua kalian. Sama seperti cerita pada pagi hari ini, Samuel juga sedang merasakan kesedihannya. Dia sedih karena Saul tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Tuhan tidak berkenan Saul menjadi raja karena Saul tidak taat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin melihat Samuel lama-lama bersedih. Lalu Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem untuk mengadakan upacara di sana. Lalu Samuel pergi ke Bethlehem untuk mengadakan upacara dan bertemu dengan para tua-tua di sana. Para tua-tua di sana berkata nih, apa maksud dan tujuan dibikin upacara ini? Apakah ini merupakan kabar keselamatan atau tanda hukuman atas Tuhan ya? Oh, ternyata tidak. Upacara pengorbanan ini dibuat karena sebagai tanda keselamatan bangsa Israel. Akhirnya para tua-tua tersebut mempersiapkan diri, menguduskan dirinya untuk mengikuti upacara tersebut. Ketika upacara tersebut berlangsung, mulailah lewat anak-anak dari Isai satu demi satu. Yang pertama, Samuel tertarik nih oleh Eliab. Ya, dilihat perawakannya yang gagah, mukanya yang tampan. Samuel yakin kalau Eliab ini akan terpilih menjadi raja Israel. Tapi ternyata pilihan Samuel tidak sama dengan pilihan Tuhan. Tuhan tidak menyetujui Eliab menjadi raja. Setelah itu adik-adik dari Eliab pun lewat. Samuel juga tidak ada yang berkenan satupun untuk menjadi raja. Akhirnya Samuel datang kepada Isai dan bertanya, apakah masih ada satu anak lagi? Lalu Isai menjawab, ada anak bungsu saya yang bernama Daud. Tapi dia sekarang sedang mengembalakan kambing domba di padang rumput. Lalu Samuel berkata kepada Isai, panggil dia, suruh dia datang ke tempat ini untuk mengikuti upacara. Kalau dia tidak datang, upacara tidak akan segera dimulai. Akhirnya Daud dipanggil menghadap Samuel, dan ketika Samuel melihat Daud, Samuel berpikir, wah, masih kecil sekali, lugu sekali anak ini. Tapi itulah ternyata pilihan Tuhan. Itulah yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Samuel untuk bangun, untuk mengurapi Daud sebagai tanda dia diurapi menjadi seorang raja. Akhirnya Daud diurapi oleh Samuel dan ia menjadi raja atas Israel. Adik-adik, di sini kita bisa lihat ya bagaimana tulus hatinya Daud. Meskipun ia sering diperlakukan tidak baik oleh kakak-kakaknya, dia tidak menyimpan iri hati maupun dendam. Dia terus melakukan perbuatan yang baik, dia dengan tulus melakukan perbuatan yang baik. Sehingga akhirnya Tuhan melihat ketulusan hatinya, Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja atas Israel. Dari cerita ini, adik-adik bisa tahu bahwa Tuhan melihat kedalaman hati kita, ketulusan hati kita. Kalau kita menjadi anak yang rajin, anak yang rendah hati, anak yang jauh dari sikap iri hati dan cemburu, pasti kita disukai oleh Tuhan. Karena rendah hati adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Nah, demikian adik-adik cerita saya pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini. Tuhan boleh mengajarkan dan mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa mempunyai hati yang tulus, hati yang baik, hati yang memancarkan kebaikan buat orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami bisa melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih adik-adik ya. Sampai jumpa. Adik-adik, saatnya kita sekarang mau mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan dulu dengan sebuah pujian, beri syukur senantiasa sebelum kita masuk mengumpulkan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu ini, adik-adik, beri syukur senantiasa. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Buat adik-adik yang sudah punya persembahan, persembahannya boleh disimpan dulu ya. Nanti saat adik-adik sudah bisa ikut ibadah onsite, boleh dibawa persembahannya. Atau boleh juga dititip kepada papa mama yang sudah bisa ibadah onsite ya. Dan boleh juga saat ini ditransfer ke rekening gereja. Sekarang kita mau berdoa, kita mau bersatu hati buat persembahan ini. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Lipet tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kami, Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gerejamu. Tuhan, tolong berkati juga papa mama yang sudah memberikan persembahan ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak pernah melihat paras kita, tampang kita, mau cantik, mau jelek, mau kurus, mau gemuk, Tuhan tetap sayang kok sama kita semua. Tapi Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan mau kita itu tulus, hati kita tuh tulus, dan hati kita selalu mau, Tuhan mau kita tuh selalu bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai penolong hidup kita, sebagai juru selamat kita. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, ibadah sudah selesai hari ini. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan bersatu hati di dalam doa. Kita mau lipat tangan
kita berdoa adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk Engkau yang selalu menolong dan menjaga kami dan selalu hadir di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami tahu dan dosa-dosa yang kadang-kadang kami tidak sadari Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tetap mempunyai hati yang tulus dan biarlah kami boleh selalu bergantung kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong berkati kami dan keluarga kami di rumah, dan sebentar lagi kami juga mau meneruskan ibadah aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap jaga protokol kesehatan ketika keluar rumah ya. Tetap jaga kebersihan tangan. Tetap pakai masker kalau keluar. Dan tetap rajin olahraga. Tetap makan makanan yang bergizi. Dan sampai jumpa minggu depan.